Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Aula SMK Negeri 2 Ternate. Luar biasa, aula yang sudah rehab dan tentunya sudah bagus dan semakin nyaman tentunya. Dan Bu, untuk menyambut kehadiran pada malam hari ini, terimalah persembahan tarian selamat datang, yaitu tarian Gema Negeri Rempah dari Sanggar Pariama Tidore di bawah asuhan Bapak Ahmad Usman SPD, Kepala SMK Negeri 3 Tidore Kepulauan. Selamat menyaksikan.
pernah menyatakan cintanya pada Tidore. Dengan sabda, Tidore diciptakan pada saat Tuhan sedang tersenyum. Cengke dan Pala menjadi saksi kejayaan rempah Nusantara. Benteng-benteng tua peninggalan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda menjadi sejarah. Nilai ekonomi cengke sejatinya tak semata pada bunganya. Demikian pula Pala, tak hanya pada biji dan fulinya. Merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah. Di bumi, Moloku Kieraha, Tidore Jang Foloi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Subajo. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir pada malam ini. Walaupun cuaca kurang bersahabat, tapi Bapak Ibu semua tepat datang waktu di malam yang penuh kehangatan. Sekali lagi izinkan saya Mima Hafil yang akan memandu acara pada malam ini. Tentunya dalam acara Malam Apresiasi Akhir Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara tahun 2025. Bapak Ibu, tentunya pertemuan pada malam ini merupakan bentuk penghargaan dan juga apresiasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan para mitra dan juga insan pendidik atas program strategi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah khususnya Maluku Utara. Dan pada kesempatan yang berbahagia telah hadir bersama kami di tempat ini yang terhormat Wakil Gubernur Maluku Utara beserta Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara, yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara sekaligus Mitra Dinas Pendidikan Maluku Utara, yang kami hormati staf ahli, asisten lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Maluku Utara, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Maluku Utara, Bapak Ibu pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, pimpinan perusahaan wilayah Maluku Utara, pimpinan BUMN, para mitra dan juga lembaga pendidik, serta hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu, untuk menambah rasa cinta nasionalisme, kami mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur atas terlaksananya acara pada malam ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa akan dipimpin oleh Ketua MDS Rizalu Ansor Maluku Utara, Bapak Isman Haji Abdullah SPDI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala sejenak seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan kami pimpin secara Islam, untuk itu kepada saudara-saudara yang beragama lain agar dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa azimis sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, untayan rasa syukur tiada hentinya kami ucapkan atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan, sehingga pada malam hari ini kami dapat berhimpun di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan malam apresiasi akhir tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Dengan penuh ketulusan kami bersimpu memohon kehadirat-Mu atas rahmat dan petunjuk-Mu. Anugerahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa istiqamah beribadah kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi bijaksana, jadikanlah malam apresiasi akhir tahun ini sebagai spirit untuk menjadikan kami lebih profesional dengan berdedikasi tinggi dan penuh kejujuran dalam menjalankan amanah sebagai aparatur sipil negara, tenaga pendidik dan kependidikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat menjalankan profesi yang kami emban, untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang lebih baik ke depan, sehingga dapat mendidik dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya mengharap ridha-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan hamba-Mu yang cerdas intelektual, emosional, dan spiritual, sehingga dapat bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun dan maha pengabul doa, ampunilah dosa kami, juga dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para syuhada kusuma bangsa yang berjuang dengan penuh tetesan darah dan air mata untuk kemerdekaan negeri yang tercinta ini, ya Allah. Serta kaum muslimin dan muslimat, tempatkanlah mereka di jannah-Mu bersama orang-orang yang beriman. Hanya kepada-Mu tempat kami berserah dan bermunajat. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairi halkihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jazakumullahu khairan kasiran. Wallahu taufiq ila aqwamit tariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video dokumenter revitalisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara yang berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana sekolah di jenjang SMA, SMK dan juga SLB di Maluku Utara. Selamat menyaksikan. Kami keluarga besar SMA Negeri 11 Kota Ternate mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang telah memberikan bantuan pagar di SMA Negeri 5 Pulau Taliabu. Memberikan bantuan pembangunan tempat ruang belajar untuk mengatasi selama ini kami memakai beberapa lab untuk proses pembelajaran. Alhamdulillah semua pekerjaan sudah selesai sehingga pada bulan Januari kami sudah memakai dalam proses pembelajaran. yang telah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan SMA Negeri 11 Kota Ternate, Kecamatan Pulau Batenggok, Subajo. Luar biasa Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu, tentunya penayangan video tadi merupakan capaian kinerja pendidikan secara menyeluruh melalui kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para mitra yang sudah memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan untuk kemajuan pendidikan daerah di Maluku Utara. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama penyampaian laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara kepada Bapak Abu Bakar Abdullah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan sangat kami banggakan, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, kami sebut dengan hormat Pak Kiai Haji Sarbin Sehe, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PK, Ibu Rusni Sarbin. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi, mitra kami selama ini dan terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Yang kami hormati Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Pak Rahmat, KGTK Provinsi Maluku Utara. Kemudian yang mewakili Kepala BPMP Pak Irwan, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati para mitra kami malam ini, ada dari United Tractor yang juga hadir malam ini, mitra kami di SMK, juga ada dari Bank BNI, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada beberapa mitra yang sebut tetapi belum berkesempatan hadir, dari PT Telkom, kemudian dari PT Telkomsat, lalu dari PT Aser, kemudian Sampurna Foundation, dari Bank BCA, lalu dari PT MIDI Utama Indonesia,
Kemudian ada mitra kami dari PT Juli Robotik Indonesia yang mungkin juga malam hari ini akan mengikuti secara Zoom karena acara ini dilakukan secara hybrid. Jadi ada sebagian yang mengikuti secara Zoom, masuk sejumlah kepala sekolah di seluruh Maluku Utara. Yang kami banggakan dan kami hormati para pimpinan OPD hadir di sini, Pak Asisten, terima kasih. Kemudian ada Kepala Biro Hukum, Kepala Satpol PP, kemudian ada Sekwan, ada Kepala Litbang, Kepala BKD, kemudian jajaran kami di booth ada para Kepala Cabang Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan semua para Kepala Sekolah, peserta siswa-siswi, semuanya yang malam hari ini bisa menghadiri acara yang berbahagia ini, dan mohon izin kalau tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mengawali laporan ini atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, kami menyampaikan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026. Semoga momentum ini membawa harapan baru, semangat baru, serta keberkahan bagi kita semua dalam mengabdi untuk Maluku Utara yang lebih maju. Bapak Wakil Gubernur dan Ibu serta para hadirin yang berbahagia, malam ini kita sementara berada di Aula SMK Negeri 2 Kota Ternate, Aula STM dulu biasanya disebut. Gedung ini sebelumnya kurang lebih 15 tahun itu tidak terawat, terbengkalai. Dan alhamdulillah sejak kehadiran Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2025, dalam kurun waktu 6 bulan, gedung ini kita tuntaskan dengan sempurna. Karena itu izinkan kami menyampaikan rasa hormat, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, sudah barang tentu mitra kami di DPRD yang telah memberikan support sehingga pekerjaan ini dapat kami selesaikan, sekalipun mungkin masih ada kekurangan sana sini, tetapi inilah batas kemampuan dan alokasi anggaran yang dapat kami tuntaskan, sehingga malam ini dapat kita gunakan. Mohon izin juga ada anggota Komisi 4 Pak Dr. Haryadi, terima kasih atas kehadirannya. Ini kalau tidak disebut besok dipanggil Hering. Jadi izin harus disebut. Selanjutnya mohon izin kami laporkan capaian utama beberapa program 2025 yang kami catat untuk dapat kami laporkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, program penuntasan akses pendidikan. Melalui program pendidikan gratis, pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur telah mengalokasikan pendidikan gratis yang kita mulai sejak Maret hingga Desember tahun 2025 selama 10 bulan pelaksanaan. Program ini telah memberikan manfaat kepada 68.512 peserta didik bebas uang komite. Jumlah tersebut terdiri atas 44.381 siswa sekolah negeri dan 24.131 siswa sekolah swasta termasuk Madrasah Aliyah dan SMA Kristen. Meskipun demikian, masih terdapat 34 sekolah swasta yang belum berkenan mengikuti program pendidikan gratis atau pendidikan bebas uang komite. Untuk hal itu kami terus melakukan komunikasi agar di tahun-tahun yang akan datang sekolah-sekolah tersebut berkenaan untuk menerima program sekolah gratis yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan. Melalui program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah
yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2025, pemerintah hadir memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan agar sekolah menjadi ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung semangat belajar peserta didik. Pada tahun 2025 terdapat 68 sekolah dengan total pagu anggaran sebesar 53 miliar 805 juta 515 ribu rupiah. Meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kelas, pembangunan aula, rehabilitasi laboratorium, pembangunan pagar, lapangan sekolah, ruang guru, rehabilitasi ruang penunjang sekolah, toilet, serta rumah dinas guru. Seluruh pekerjaan sebagian besar telah mencapai 100% dan telah ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara beberapa pekerjaan yang belum mencapai 100% akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, transformasi pembelajaran digital. Program ini difokuskan pada penuntasan sekolah-sekolah di wilayah blank spot atau yang belum terjangkau jaringan internet. Pada tahun 2025 telah dilakukan intervensi pada 89 sekolah. Kebijakan gubernur dan wakil gubernur ini telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendidikan Nasional seiring dengan hadirnya bantuan Smart TV dari Presiden Republik Indonesia. Jadi seluruh sekolah di Provinsi Maluku Utara itu telah mendapatkan bantuan Smart TV atau papan belajar bantuan Presiden Republik Indonesia, dan gayung itu bersambut bahwa sebelum program itu dicanangkan, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Ibu Serli dan Pak Kiai Haji Sarbinse telah mendahului dengan mengintervensi sejumlah Starlink untuk bisa memaksimalkan fungsi dari Trans TV tersebut. Terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Sinergi kebijakan tersebut membuat Maluku Utara relatif siap karena sekolah-sekolah telah didukung jaringan internet termasuk melalui Starlink. Ini juga dibantu oleh Telkomsat di awal-awal dengan mengintervensi kurang lebih 5 sekolah dan sekian puskesmas diberikan secara gratis. Terima kasih untuk Telkomsat. Bagi sekolah yang belum terjangkau atas arahan Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, penuntasannya akan dilakukan pada tahun 2026 melalui skema sharing APBD dan APBD. Selain itu, pada tahun 2025 telah didistribusi 616 unit komputer ke 65 sekolah yang bersumber dari dana APBD tahun 2025. Dan atas arahan langsung Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, pada tahun 2026 telah dialokasikan anggaran senilai 10 miliar untuk pengadaan komputer lanjutan. Tepuk tangannya dong. Ibu-ibu, guru-guru tepuk tangan terus ya. Bapak Ibu sekalian, memang ini belum cukup kalau kami laporkan. Dalam 407 itu relatif belum mencukupi karena kami setiap tahun itu harus menjalankan yang namanya asesmen nasional, dan asesmen nasional itu samplingnya 40 siswa per. Dan ketika asesmen terpaksa masih ada sharing dengan sekolah-sekolah terdekat, terutama SMP terdekat, untuk mensubstitusi pelaksanaannya. Sehingga memang kita masih membutuhkan, termasuk juga pelaksanaan tes kompetensi akademik setiap tahun. Kita memang membutuhkan sejumlah komputer untuk sekolah-sekolah secara keseluruhan stabil dalam pelaksanaan asesmen tersebut. Sehingga terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, tahun 2026 kami kembali mendapatkan alokasi anggaran untuk menambah jumlah komputer di setiap sekolah. Jadi Ibu Bapak Guru tenang-tenang saja, nanti akan kita bagi juga. Selanjutnya kami laporkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG pada satuan pendidikan. Sejak diluncurkan oleh Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tepat pada tanggal 19 Agustus 2025 di SMA Negeri 2 Ternate dan SMA Negeri 5 Kota Tidore Kepulauan Nisu Fifi, hingga Desember 2025
program pemeriksaan kesehatan gratis di satuan pendidikan telah menjangkau 320 sekolah dari 407 sekolah, atau sudah sekitar 78%. Masih terdapat 87 sekolah atau 21,4% yang belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis. Jumlah peserta didik yang telah diperiksa sebanyak 39.486 siswa dari total siswa 61.256 siswa, atau setara dengan 64%. Dengan 89 sekolah telah mencapai 100%. Terima kasih untuk itu. Tepuk tangannya. Izin Pak Wakil Gubernur, kami laporkan untuk program ini beberapa kesulitan yang kami temui. Pertama, kesadaran belum masif di tingkat sekolah, kemudian tidak bertepatan dengan waktu pemeriksaan dengan agenda sekolah, dan yang paling penting adalah kesiapan nakes dan logistik di puskesmas. Mungkin kami diminta oleh Gubernur dan petunjuk Pak Wagub untuk bisa menuntaskan PKG di Satuan Pendidikan pada bulan Januari tahun 2026. Karena itu mohon berkenan didukung, disupport terutama dari bidang kesehatan untuk nakes dan logistik dalam rangka pemeriksaan kesehatan tersebut. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Darmawanita yang juga aktif turut serta kampanye dan terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk menggerakkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi satuan pendidikan. Yang kelima, program makan bergizi gratis. Mohon maaf, mohon izin, ada kawan kami Pak Ramli, mohon izin tadi tidak sempat kami sapa. Ini silakan berdiri, yang belum dapat MBG nanti keroyok ke beliau, bercanda. Ini Pak Ramli, mohon maaf kami tidak menyebut tadi. Kelima, program makan bergizi gratis. Program ini, mohon maaf Pak Ramli, baru menjangkau 95 sekolah dari total 407 sekolah, atau setara 23,3% Pak Ramli. Jadi kalau Pak Wagub kami pergi ke kecamatan pas ditanya kapan mereka terima MBG. Dengan jumlah penerimaan manfaat 24.643 peserta didik dari total 61.254 siswa, atau setara 40,2%. Sumber data dari Pak Ramli sendiri. Keenam, peningkatan mutu guru. Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan pelatihan guru yang berfokus pada deep learning, coding, dan kecerdasan artifisial sebanyak 226 guru dan kepala sekolah yang telah dituntaskan melalui dukungan BOSP Kinerja bekerjasama dengan kantor KGTK Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Pak Rahmat. Dan kita berharap Bapak Ibu akan mengimbaskan di sekolah masing-masing. Selain itu kami juga bekerja sama dengan Sempurna Foundation dalam program profiling guru dan kepala sekolah di Kota Ternate dan Kota Tidore yang saat ini dalam tahapan analisis sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan mutu di tahun yang akan datang. Ketujuh, data guru. Saat ini jumlah guru di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Dapodik 6.215 orang, terdiri atas 2.307 PNS, 1.757 P3K. Terima kasih juga kepada Kepala BKD Provinsi Maluku Utara yang tahun ini bisa menuntaskan P3K di Dikbud kurang lebih 400 sekian P3K. Terima kasih. Sehingga total guru ASN dan P3K sebanyak 4.046 guru serta 2.151 guru non-ASN. Dan yang sudah menempuh sertifikasi dan menerima tunjangan serti sebanyak 2.186. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kedelapan, pengembangan prestasi peserta didik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara terus menyelenggarakan berbagai kegiatan akademik tingkat provinsi seperti OSN, O2SN, FLS3N, dan debat berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris di tingkat daerah sampai pada tingkat nasional. Serta memfasilitasi keikutsertaan peserta didik pada jenjang nasional dan jenjang internasional.
Alhamdulillah di tahun terakhir ini kita bisa meloloskan 2 siswa terbaik dari SMA Negeri 2 Kota Ternate menjadi peraih medali emas dan perak lomba robotik tingkat nasional yang diikuti kurang lebih 600 peserta dan 40 negara dilaksanakan di Cina dan sudah kembali ke sini. Kesembilan, kami laporkan juga kepada Pak Wakil realisasi dana beasiswa PIP tahun 2025. Hingga tahap terakhir bulan Desember 2025, penerima PIP jenjang SMA sebanyak, mohon terima kasih ini Pak Kepala BI, kami laporkan ini bank penyalurnya Bank BNI. Jadi tidak ada bank yang lain, cuma satu-satunya bank negara Indonesia begitu ya, BNI. Ini beliaunya hadir malam ini dan kami sampaikan untuk SMA itu keputusan setelah ada putusan terakhir di Desember ada 15.909 siswa penerima PIP dengan nilai 25.596.600 juta. Meningkat signifikan dari tahap sebelumnya, tahap 1 yang hanya berjumlah 7.696 siswa. Terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Gubernur. Untuk SMK penerima sebanyak 6.086 siswa, meningkat pada tahap kedua, meningkat dari tahap pertama 3.106 siswa dengan total dana 9.517 juta. Untuk SLB penerima sebanyak 218 siswa dengan total dana 200.300 rupiah. Dengan demikian, total penerimaan PIP tahun 2025 berjumlah 22 siswa, 22.222 siswa dengan total dana 25.800.417.000 dengan batas pencairan sampai dengan tanggal 31 Januari. Jadi mohon izin di hadapan Pak Wagub, Pak Kepala Bank Indonesia, terima kasih 2 hari terakhir sudah memfasilitasi. Ini yang di belakang ini kepala sekolah dari Sula dan Taliabu ada, angkat tangan. Ini Sula Taliabu, mereka ke sini karena di sana tidak ada bank BNI. Ya Pak, tidak ada bank BNI di Sula dan Taliabu sehingga sedikit menyulitkan pencairannya. Jadi mohon berkenan besok Senin mereka ke kantor BNI, mohon sekali lagi kami bersujud di hadapan Bapak untuk dapat memfasilitasi semuanya. Karena cukup besar perjuangan Ibu Gubernur dan Pak Wagub untuk menaikkan penerimaan beasiswa untuk PIP. Ini sumbernya adalah APBN. Ke-10, bidang kebudayaan. Hingga tahun 2025 telah ditetapkan 74 warisan budaya tak benda atau WBTB. Pada tahun ini, Maluku Utara kembali menerima penghargaan penetapan 10 WBTB dari Menteri Kebudayaan serta 3 cagar budaya sehingga sudah menjadi 5 cagar budaya yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Untuk tambahan 3 cagar budaya itu adalah 1. Masjid Kesultanan Ternate, Makam Sultan Babullah, serta makam Sultan Mahmud Badarudin II. Terima kasih kepada bagian kebudayaan, terutama Pak Darwin. Ini kalau tidak disebut nama juga besok dia tegur. Jadi terima kasih sudah mencapai dan izin melapor kepada Pak Wakil Gubernur. Kami berkeinginan dan berketetapan untuk menyiapkan segala dokumen kajian agar sejumlah WBTB itu dapat kita daftarkan sebagai warisan budaya dunia. Dan berpotensi ke arah sana terbuka, yaitu tarian soya-soya. Kami berniat besar mohon ada dukungan untuk bisa menembuskan 1 atau 2 WBTB atau warisan budaya Maluku Kiaraha itu untuk didaftarkan sebagai warisan budaya dunia. Bapak Wakil Gubernur, Ibu Ketua Tim Bergerak PKK, Ketua Komisi 4 dan hadirin yang berbahagia. Sebagai penutup, kami laporkan beberapa agenda strategis tahun 2026 sebagai upaya untuk implementasi visi Gubernur dan Wakil Gubernur. 1. Kami masih diminta untuk menuntaskan PGG atau pemeriksaan kesehatan gratis Januari untuk tuntas. Mohon kolaborasinya semua pihak, karena tak sanggup kami sendiri, tak juga sanggup
dibantu oleh PKK dan Dharma Wanita, kita bergandengan tangan untuk menuntaskan 61.000 siswa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Yang kedua, menindaklanjuti arahan Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur berkaitan dengan implementasi pendidikan jarak jauh, maka Maluku Utara telah masuk dalam pilot project penerapan pendidikan jarak jauh sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah kepulauan. Untuk tahap pertama 2026 diusulkan Pulau Morotai, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan sebagai lokus pelaksanaan PPJ pada beberapa sekolah yang dipandang established untuk mengelola PPJ. 3. Ada arahan Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk pengadaan bus sekolah Kementerian Perhubungan yang saat ini proposalnya tahap finalisasi sebagai upaya untuk mempermudah akses guru dan peserta didik menuju ke sekolah masing-masing. Sejumlah jembatan penghubung sudah diperintahkan oleh Pak Wakil Gubernur juga telah terintegrasi dengan PU untuk diusulkan melalui arahan Presiden Republik Indonesia. Keempat, penguatan pendidikan karakter melalui kerjasama lintas sektor untuk mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Kami juga menjejaki kerjasama dengan berbagai pihak untuk hal tersebut. Untuk tahun 2025, kasus yang mencuat ke permukaan adalah SMA Negeri 5 Kota Ternate, SMA Negeri 7 Pulau Taliabu, dan SMA Negeri 5 Halmahera Barat. Ini menjadi fokus yang sangat penting sampai-sampai Bapak Wakil Gubernur turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman, keyakinan, dan perspektif kepada semua guru dan kepala sekolah untuk paham tentang bagaimana mendorong pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap sesama. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang kami cintai. Termasuk juga kehadiran beliau pada saat penuntasan program Sarpras. Hampir setiap waktu dan kesempatan Pak Wakil Gubernur senantiasa turun ke sekolah-sekolah. Sampai-sampai satu waktu saya berbicara dalam diri, setiap waktu, hampir setiap minggu Pak Wagub itu turun mengecek. Dan alhamdulillah dengan itu hampir sebagian besar dapat kita capai 100% pelaksanaannya. Terutama di Kota Ternate. Beliau setiap waktu datang, kontak dan datang mengecek satu demi satu. Di Kota Ternate, Halbar, Tidore, Haltim, dan Halsel juga sudah dicek oleh Pak Wakil Gubernur dan perhatian tersebut. Di bidang kebudayaan tadi sudah kami sebutkan akan kita upayakan untuk warisan budaya menembus dunia. Kemudian yang keenam, penguatan kolaborasi peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan indeks pendidikan, rapor pendidikan TKA, serta memperluas partisipasi peserta didik pada jenjang nasional dan internasional. Kami juga melaporkan kepada Pak Wakil Gubernur, tahun 2025 terdapat 50 guru pensiun, 6 orang pengawas, serta 2 orang meninggal dunia. Semoga dedikasi mereka menjadi amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada pimpinan media massa, para jurnalis atas kerjasamanya di tahun 2025, pimpinan DPRD anggota Komisi 4, terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian kemitra dengan OPD, terima kasih. Ibu Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Para guru, terima kasih. Dan semua guru yang malam ini mengikuti secara Zoom, terima kasih atas dukungan kita untuk pelaksanaan tahun 2025. Kami tahu dan sadar masih banyak kekurangan. Dan itu yang tidak sempat kami sampaikan pada malam apresiasi ini. Biarlah itu menjadi catatan kami untuk perbaikan di tahun 2026. Banyak hal yang kita temui, banyak catatan kira-kira begitu. Saya punya, Pak Wagub memiliki segudang catatan perbaikan yang mungkin nanti juga ada disampaikan kepada kita untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Kita harus berlapang dada untuk menerima semua masukan dalam upaya perbaikan pendidikan di Maluku Utara. Karena kalau kita bicara mutu, mohon izin Pak Wagub, indeks mutu kita masih relatif di bawah nasional. Angka rapor pendidikan kita itu fluktuatif antara sekolah di kota dan di pedesaan. Jadi angka rapor pendidikan, literasi, numerasi, pembelajaran guru masih fluktuatif. Begitu juga dengan hasil TKA yang baru dilaksanakan juga masih fluktuatif. Jadi dari indeks pencapaian mutu
mohon maaf kami lagi bergiat menata dengan baik. Tetapi kalau kualitas output kami percaya dan yakin lulusan SMA di Provinsi Maluku Utara terbaik untuk Indonesia dan dunia. Terbukti kemarin 2 orang tembus dunia, beberapa orang tembus nasional, dan yang ada ini adalah merupakan lulusan SMA di Maluku Utara. Pak dokter lulusan SMA Maluku Utara dan tembus jadi dokter. Jadi lulusan kita the best. Saya kira itu yang dapat saya laporkan kepada Pak Wakil Gubernur dan hadirin yang terhormat sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas kami sebagai kepala dinas. Ruang dan waktu kami sediakan untuk dievaluasi bagi kepemimpinan selanjutnya. Atas segala arahan kami menunggu dan menindaklanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali lagi, terima kasih banyak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan atas penyampaian laporan. Semoga kerja nyata Pak Kadis dan juga para mitra dapat dicatat menjadi amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Maluku Utara kepada Bapak Haji Sarbin Sehe SAGM PDI. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sadallah ilaha illallah, daulah syarika la wasyadana Muhammadan abduhu rasulullah ma'bad. Yang saya hormati para anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Ketua Komisi 4, Pak Muhajirin Bailusi, Pak Dr. Ari Hadi, terima kasih untuk kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Tim PKK, siapa itu? Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Aka dan jajarannya. Yang saya hormati Kepala Balai Penjaminan Mutu atau Yakili, yang saya hormati Kepala Kantor Tenaga Kependidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang saya hormati pimpinan OPD lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, para asisten, para staf ahli, para kepala dinas, Pak Sekwan, pimpinan Bank, izin tidak menyebut semuanya yang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita hadir dalam keadaan sehat. Yang saya istimewakan para kepala sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir, yang saya cintai dan saya banggakan. Kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh kepala dinas tadi, melebihi sidang paripurna Pak anggota. Luar biasa, lampirannya banyak sekali yang disampaikan, catatannya hampir satu skripsi kira-kira begitu Pak, lengkap. Nah, karena itu kesempatan yang baik ini, pertama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu Guru, para kepala sekolah yang secara langsung telah mengabdi, membangun, mencerdaskan kehidupan bangsa, secara khusus yang terus mengajarkan anak-anak kita untuk kehidupan masa depan. Kalau kita hubungkan dengan faktor-faktor penentu pendidikan, guru menjadi faktor penentu yang secara langsung mengolah kurikulum, secara langsung mengolah soal evaluasi, secara langsung mengolah soal provisi, dan telah mampu mengangkat harkat dan martabat pendidikan kita meskipun harus terus bekerja. Karena itu kesempatan yang baik ini sekali lagi saya berikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu Guru, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, para Kepala Bidang yang kalau kita berbagai tugas, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru itu secara langsung
mengasah otak anak-anak menjadi pintar, membangun logistik, ilmu pengetahuan, perilaku. Nah kami, saya dan Pak Aka, tugas kita adalah logistik, menyediakan infrastruktur yang memadai, menyediakan ruang kelas yang baik untuk belajar. Ini tugas kita. Sehingga kalau kita hubungkan dengan tugas kita keseharian, cuma 2 tugas itu. Yang paling berat adalah Bapak dan Ibu kepala sekolah. Nah kami dengan Pak Aka dan saya, Ibu Gubernur, dan kita semua adalah bagaimana mampu memberikan fasilitas yang bagus, fasilitas yang baik, yang mendorong untuk proses pembelajaran dengan baik. Karena itu sekali lagi apresiasi saya kepada Bapak dan Ibu Guru, kepala sekolah, teman-teman di kepala kantor cabang, di kabupaten kota, dan Pak Aka dan kawan-kawan kepala bidang. Yang kedua, Pak Aka, meskipun ini agak pahit, tapi ingin saya sampaikan. Agak kurang, tapi harus saya sampaikan kesempatan ini, bahwa lingkungan pendidikan kita masih jauh dari harapan kita yang namanya bersih. Saya sangat berharap untuk kepala sekolah mudah-mudahan bisa tersinggung. Biar balik dari sini sekolahnya bisa berubah lebih bersih. Hampir yang saya kunjungi sekolah itu semuanya standar kebersihannya belum mampu. Sebagaimana harapan kita, konsep tauhid kita adalah an-najafah minal iman. Ini konsep tidak boleh diucapkan, harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Setara dengan wal asri, tidak dalam konsep hanya diucapkan tapi dia butuh dipraktekkan. Nah karena itu sekali lagi saya apresiasi Bapak dan Ibu Guru telah bekerja, Bapak dan Ibu kepala sekolah, tetapi lingkungan kebersihan kita harus kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik. Ekosistem sampah yang kadang-kala tidak bisa dipisahkan, mana sampah, mana ruang kelas. Hampir semua sekolah yang saya kunjungi. Kemarin jam 11 saya di Maba Pak Aka. Sempat saya masuk juga sama, saya kira kebersihannya harus jadi perhatian kita semua. Lingkungan yang bersih akan tumbuh proses belajar yang dinamis, akan proses belajar yang bagus. Ruang kelas, gedung yang bagus saja, gedung yang bagus catnya, tetapi kalau tidak bersih juga tidak akan pengaruh. Karena itu kami berharap Bapak dan Ibu kepala sekolah ayo kebersihan. Biasanya kalau kita datang di sekolah yang dipimpin oleh perempuan itu sedikit bersih, tapi ini hampir sama Pak Aka. Biasanya begitu, biasanya kalau sekolah dipimpin oleh ibu-ibu itu biasa lebih sedikit asri, lebih sedikit jadi bersih. Tapi sepertinya saya lihat hampir semuanya sama. Hampirnya semuanya sama. Kalau ramah, humanis, saya kira semuanya bagus lah. Tapi aspek kebersihan saya kira ini harus jadi perhatian. Juga berharap kepada seluruh kepala sekolah. Yang kedua, kami juga berharap Pak Aka, seluruh sekolah kita itu sarananya rusak. Sarana ruang kelas, bahkan ruang guru Pak Aka, dibandingkan dengan guru Pak Aka itu jauh sekali, berbeda langit dan bumi. Saya berharap suatu saat nanti ruang kepala sekolah, ruang guru khususnya itu setara dengan ruang Pak Kadis, kira-kira begitu. Syukur-syukur kalau ada wayar angin Pak Aka. Nah, saya juga sedih, saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu semua, kepala sekolah khususnya Bapak dan Ibu guru, ruang guru. Itu menurut saya memang harus perhatian khusus Pak Aka. Dari hampir semua kita lihat itu masih di bawah standar. Rapinya juga masih jauh, kenyamanan juga apalagi. Satu kelas gurunya semua ada di situ. Saya tidak tahu kalau tanah gempa itu posisi pengamanannya seperti apa, keselamatan guru-guru kita seperti apa. Nah ini juga harus jadi catatan kita semua. Mudah-mudahan dua sahabat saya terbaik Pak Dr. Haryadi dan Pak Muhadi juga ikut dengar bahwa tanpa guru saya kira kita tidak akan berdiri di sini. Dan sudah saatnya kita hargai guru, kita tempatkan mereka bekerja, kita berikan ruang fasilitas yang memadai untuk mereka mengajar. Karena hampir semua ruang guru itu menurut saya masih di bawah standar. Syukur-syukur ruang kepala sekolah ada yang sudah bagus. Standarnya di AC, kalau AC-nya sudah ada, itu sudah bagus.
tapi ruang guru hampir semua. Karena itu saya berharap Pak Kadis kita fokus di masa depan infrastruktur dan pengembangan profesi guru ini tidak boleh hilang. Rapat koordinasi, sosialisasi kita perkecil. Tapi pengembangan profesi guru tidak boleh terhalangi karena alasan anggaran. Karena mereka lah kemudian bisa mampu merubah kurikulum, mereka lah kemudian mampu mengarahkan gimana proses kurikulum itu kita capai. Karena itu dipastikan sistem informasi terbaru harus terus diperoleh para guru. Karena itu pengembangan profesi guru harus terus berjalan. Kalau dulu disebut penataran, saya kira pengembangan profesi guru pelatihan guru diperbanyak. Di samping infrastruktur yang harus kita benahi. Nah, di sistem informasi sarana dan prasarana yang kita benahi Pak Aka perlu ada pemetaan, ada langkah prioritas di tengah anggaran yang terbatas. Tidak boleh pemaksaan atas pemerataan dan keadilan. Kita perlu ada langkah prioritas sekolah mana yang harus didahulukan bagusnya, sehingga tidak semua jadi jelek semua Pak Aka. Kita juga tidak paham karena standar nasional pendidikan kita sama. Termasuk tadi upaya kita untuk memperbaiki lingkungan pendidikan kita, sarana infrastruktur itu perlu ada prioritas. Ini saya lihat tahun 2025 Pak Aka, karena untuk keadilan sosial mungkin prinsipnya itu ruang kelas yang harus fokus di satu sekolah itu dibagi, malah satu kelas diperbaiki di sekolah yang lain, satu kelas diperbaiki di sekolah yang itu. Akhirnya ketika orang lihat jelek semua karena satu kelas diperbaiki, satu kelasnya tidak diperbaiki, anggarannya tidak cukup. Di sekolah sama terjadi di tempat yang lain. Coba kalau dikumpul satu titik berarti 3 kelas mungkin satu titik itu selesai, dan itu akan lebih memadai, lebih bagus. Nah, sistem perencanaan kita perlu dievaluasi, dirubah sehingga anggaran yang sedikit tapi bisa berdampak lebih banyak lagi. Seperti itu berharap terutama sekolah-sekolah SMK itu sarana yang saya kira masih terus harus diperbaiki Pak Aka. Yang terakhir Pak Aka dan kawan-kawan, kita sudah harus ambil langkah lebih berani lagi soal pemerataan guru. Nah, ini sudah tidak boleh lagi ditangguh, harus ada serius, meskipun karena mental kebangsaan kita masih sangat rendah, mutasi sana mutasi sini di angka pembuangan, saya kira sudah harus langkah berani. Kita harus melakukan langkah-langkah berani untuk pemerataan guru yang terlalu banyak di tempat satu, di tempat yang lain yang tidak ada sama sekali. Hampir semua tempat yang saya kunjungi guru itu keluhan soal guru. Karena itu Pak Aka, kami berharap hampir kurang lebih 8 bulan terakhir diminta teman-teman telah baik kepala sekolah maupun guru, saya kira sudah saatnya. Kalau bisa di Januari ini sudah harus jalan. Terserah siapapun nanti menggunakan nota sakti manapun, saya kira ini harus jalan. Harus jalan demi karena boleh belajar dengan digital, tapi guru tidak bisa digantikan. Tanpa guru proses belajaran tidak akan berlangsung. Karena itu pemerataan faktor dan guru menjadi faktor penentu. Meskipun kita sudah hidup dengan robotik, kita sudah hidup dengan robot sekarang ini, sudah hidup dengan teknologi, tapi kedudukan guru tidak bisa digantikan. Karena itu pemerataan guru saya kira menjadi urgensi pada kesempatan ini Pak Aka. Di catatan kami saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Alhamdulillah hampir semua yang kita kunjungi kemarin keluh kesah soal PPP itu kecil di guru. Nah, kami juga berharap perubahan fiskal 2026 Pak anggota Dewan yang terhormat ini kita juga terus menjadikan bagian dari hati kita soal guru. Ya, bisa yang lain dicoret tapi hak guru saya kira jadi bagian penting dari kita. Ya, yang lain mungkin kita bisa pinggirkan dulu, tetapi hak guru saya kira jadi catatan Pak Aka. Hak guru, mereka yang berjuang mencerdaskan kehidupan anak kita di negeri-negeri yang jauh, yang tidak ada sinyal, tinggalkan keluarga, sehingga saya kira jadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan apresiasi malam ini memberikan semangat baru bagi kita
kita tinggalkan yang kurang bagus 2025 dan kita sosong langkah-langkah baru, karena ikhtiar tidak akan berakhir. Ikhtiar harus terus kita lakukan, kerja keras harus terus lakukan, langkah-langkah cepat harus terus kita lakukan untuk perbaikan masa depan. Saya kira ini saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada anggota DPR yang hadir menjadi bagian dari kita sama-sama untuk menata Maluku Utara di masa depan dengan mulai dari pendidikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mohon izin Pak Wagub untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyaksikan peresmian. Izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk dapat mendampingi Pak Kadis Pendidikan dan juga dari Ketua Komisi 4 DPRD boleh bersama mendampingi Pak Wakil Gubernur. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita akan sama-sama menyaksikan peresmian gedung. Pak Sekretaris boleh bergabung juga ke atas? Siap. Baik, Bapak Ibu, tentunya sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa after 15 tahun luar biasa gedung aula akan diresmikan. Bapak Ibu izin boleh langsung berhadapan ke layar, boleh tangan, ya, boleh tangan menempel ke layar. Baik, peresmian akan dilakukan secara touchscreen. Bapak Ibu, ayo kita video sebagai dokumentasi bersama. Boleh tangannya Bapak Ibu diangkat? Iya, luar biasa. Sama-sama kita akan berhitung mundur. Baik, peresmian gedung aula SMK Negeri 2 Ternate. Baik, sedang diproses, ya, luar biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Peresmian dan pembangunan renovasi sarana prasarana pendidikan SMA, SMK dan SLB Provinsi Maluku Utara tahun 2025. Baik, terima kasih Pak Wagub dan izin kita dokumentasikan dulu di atas panggung. Baik, lighting boleh dinyalakan dulu, cahaya lampu. Iya, ada sensasi asap-asap sedikit ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, fotokan kami pandu. 3, 2, 1. Luar biasa, salam komando, tangan kepala depan dada, sukses. Luar biasa, 3, 2, 1. Baik, luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Dan mohon izin Pak, kita boleh ke bawah. Akan kami lanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Pendidikan. Baik, izin Pak Wagub untuk menyaksikan dengan United Tractor. Izin Bapak Muhammad Taufik Irmansyah selaku Branch Operation Heart PT United Tractor Tbk Cabang Manado. Tentunya penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur. Baik, silakan untuk melakukan penandatanganan. Bapak Muhammad Taufik Irmansyah dan juga Bapak Abu Bakar Abdullah. Baik, boleh diangkat dokumen, kita dokumentasikan untuk foto bersama. Baik, izin 3, 2, 1. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Selesai sudah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama. Dan kami persilakan untuk kembali lagi ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama untuk pemberian penghargaan. Dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu penerima penghargaan
Penghargaan dilakukan secara sistem wisuda. Ketika nama Bapak Ibu dipanggil, boleh langsung ke depan menerima penghargaan, berjabat tangan dan menyesuaikan posisi di atas panggung untuk kita dokumentasikan foto bersama. Baik Bapak Ibu, untuk kategori pertama, inilah instansi pemerintah, BUMN, lembaga pendidikan, organisasi dan perusahaan. Kategori ini diberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara, Ci Rusni Konoras, sebagai bentuk apresiasi dan sinergitas. Izin Pak Kadis dan Pak Wagub boleh ke depan. Kita akan melakukan pemberian penghargaan, jabat tangan dan juga foto bersama sekaligus. Inilah dia Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara sebagai bentuk apresiasi atas sinergi kepedulian dan peran aktif dalam mendukung pembangunan SDM yang berkualitas. Selanjutnya, Ketua Komunitas Penjaga Budaya Maluku Utara, Ibu Lucy Susantri Bahar, atas sinergi, dedikasi dan peran aktif sebagai mitra kebudayaan dalam penetapan warisan budaya ya WBTB Indonesia Maluku Utara tahun 2025. Silahkan. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya Pegiat Cagar Budaya Maluku Utara, Bapak Hurs dan Irsyad MA, atas sinergi, dedikasi dan peran aktif sebagai mitra kebudayaan dalam penetapan cagar budaya nasional. Silahkan. Selanjutnya dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Maluku Utara, atas sinergi, dedikasi dan kontribusi peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya dari Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Maluku Utara, sinergi, dedikasi dan kontribusi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sebagai dukungan dan kerjasama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Silahkan untuk nama-nama yang disebutkan. Selanjutnya Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendasmen RI. Selanjutnya FKIP Unhair. Jika hadir ataupun mewakili, kami persilahkan untuk menerima penghargaan. Selanjutnya PT Telkom Indonesia Tbk. PT Telkom Indonesia Tbk, PT Telkomsel. Sekali lagi kami ulangi, untuk Pegiat Cagar Budaya Maluku Utara Bapak Hudan Irsyadi, kami persilahkan mungkin hadir di sini. Dari PT Telkom Indonesia, PT Telkomsel, PT Telkomsat hadir juga, disilahkan. PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Indonesia. PT Bank Negara Indonesia atau Bank BNI, silahkan. PT Aser, PT Sampurna Foundation, tentunya Bank BNI berperan aktif dalam menyukseskan program Indonesia Pintar luar biasa. Selanjutnya PT Aser, PT Sampurna Foundation, PT Midi Utama Indonesia, atau yang mewakili boleh menerima penghargaan. PT United Tractor, sekali lagi mohon izin. Sekali lagi PT United Tractor dengan peran aktif dan kontribusi dalam peningkatan kualitas praktik vokasi pada SMK. Kepala BGN Maluku Utara ataupun yang mewakili, silahkan. Dan yang terakhir LDP Juli Robotik.
Mohon izin Pak, boleh bergabung di atas, kita foto bersama. Baik, sekali lagi mohon izin Pak Wagub, kita bagi dalam 3 sesi. Ini sesi yang pertama. Masih ada 2 sesi lagi tentunya. Baik, Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu izin boleh mendampingi di samping. Iya. Baik, mohon izin foto akan kami pandu. 3, 2, 1. Baik, luar biasa, terima kasih. Para penerima penghargaan disilahkan kembali. Pak Wagub dan Pak Kadis serta dari Komisi 4 izin tetap berada di atas panggung. Kami akan lanjutkan dengan penyerahan penghargaan sesi kedua. 89 sekolah tuntas program pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan kepada 89 sekolah dan menerima penghargaan simbolis 5 sekolah. Untuk yang pertama, SMA Negeri 2 Kota Ternate sebagai launching PKG. Baik, langsung ke atas panggung. Bapak Amiruddin silakan ke atas panggung. Selanjutnya Kepala SMA Katolik Bintang Laut, Ibu Teresia Batidas, silakan ke atas panggung. Boleh di-play videonya untuk ke 89 guru. Ya. Selanjutnya, Kepala SMKS Pembangunan Kota Ternate, Bapak Rahman, silakan. Selanjutnya SMKS Nukila Kota Ternate, Bapak Jamaluddin, SPD GR. Selanjutnya, Kepala SLB Negeri Sasa Kota Ternate, Bapak Gafar Nurdin. Selanjutnya untuk kami mengundang Bapak Ahmar Malawer, juara 1 nasional lomba video praktek baik integrasi coding dalam pembelajaran. Inilah untuk guru berprestasi. Selanjutnya, Ibu Iriani SPD MPD, juara 1 terbaik nasional video praktik baik KKA SMA Negeri 2 Kota Ternate. Baik, selanjutnya foto bersama, silakan boleh bergabung ke depan. Kita dokumentasikan untuk sesi kedua. Guru berprestasi. Baik, mohon diangkat. Mohon izin, fotokan kami pandu. 3, 2, 1. Luar biasa, terima kasih untuk para penerima penghargaan. Disilakan kembali. Mohon izin kami lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Siswa berprestasi. Selanjutnya, Andini Dian Putri Faruk dari SMA Negeri 2 Kota Ternate, peraih medali emas International Young Boat and Artificial Intelligence Competition di Cina. Selanjutnya, Siti Makfira Abdullah, SMA Negeri 2 Kota Ternate. Disusul M. Fatur Rizky Bahrun, juara 2 2000 Stage Class Putra Kejuaraan Nasional. Disusul Arjul Papalia, SMA Negeri Khusus Olahraga Tidore Kepulauan. Selanjutnya Irfandi Kasim, SMA Negeri Khusus Olahraga Tidore Kepulauan, juara 3 lari 400 meter putra kejuaraan nasional. Selanjutnya Rafael Alexander Lupias, SMA Negeri 10 Kota Ternate. Selanjutnya Shiren Hayara Fahrudin, juara 3 cabang ajang wirausaha sosial. Selanjutnya Syifa Aulia Ar-Rahman, juara 3 cabang ajang wirausaha sosial kategori rencana usaha festival kewirausahaan. Selanjutnya Jidan Hanan dari SLB, juara 1 medali emas tolak peluru. Keisha Jamaluddin, juara 1 medali emas
Tolak Peluru Putri. Dan yang terakhir, Arga Maulana Syafar, SMA Negeri 1 Kota Tidore. Terbaik 1 Nusantara Future Leadership. Baik, mohon izin dari Kepala Bank BNI, boleh bergabung Bapak, Bapak Ibu. Tentunya kita memberikan peluang baik untuk para siswa untuk membuka diri karena semakin banyak prestasi akan dibantu langsung oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya yang menerima medali emas diberikan buku tabungan pendidikan dari BNI Taplus ya, luar biasa. Dan juga menerima uang tunai, uang saku ya pendidikan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Luar biasa, sekali lagi terima kasih juga dari Bank BNI wilayah Maluku Utara atas kolaborasi. Baik, mohon izin foto akan kami pandu. 3, 2, 1. Baik, luar biasa Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat kembali seluruh penerima penghargaan, Bapak Wakil Gubernur, Pimpinan Bank Negara Indonesia dan juga Kadis Pendidikan beserta Komisi 4 DPR. Tentunya prestasi-prestasi ini untuk memberikan semangat para adik-adik kita, siswa-siswi untuk terus mengasah kemampuan di ajang daerah nasional maupun ajang internasional. Baik, kami persilakan dapat kembali Bapak Ibu, terima kasih. Begitu banyak penghargaan, karya dan juga prestasi pada malam akhir tahun bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Terima kasih Pak Wagub dan juga dari Komisi 4 DPRD. Baik Bapak Ibu, tentu pada malam hari ini untuk menemani juga kehadiran Bapak Ibu yang semakin malam, biar tidak ngantuk, kita akan saksikan bersama persembahan puisi dari Naura Ervanti Gay dari SMA Negeri 8 Kota Ternate. Didik membaca buku, menuliskan pikiran, merenangi lautan ilmu, mencintai perpustakaan, kreatif dan positif terhadap kehidupan. Mencintai ayah dan ibu, hormat pada guru penuang ilmu, solider dan beramal bagi bangsa, tak canggung dalam pergaulan dunia. Kita merindukan anak-anak Indonesia diberi kesempatan mendaki ikan sehingga terpelajarlah wajah bangsa, mendapat pencerahan pada rohaninya, menjadi insan
yang bekerja dalam ketawakalan, senantiasa hidup di bawah naungan kejujuran. Sungguh berat ini beban bersama, ini kerja panjang dan berjangka lama. Karena itu pada Tuhan kita mohonkan, semoga kita dianugerahinya kekuatan. Luar biasa, terima kasih. Puisi dari Naura Ervanti, SMA Negeri 8 Kota Ternate. Dan Bapak Ibu sambil menikmati snack pada malam ini, kami masih memiliki 2 hiburan lagi untuk siswa-siswa yang berprestasi, yaitu kita saksikan bersama persembahan sebuah lagu dari Anwar, Aminati Anwar dari SMK Negeri 1 Kota Ternate. Silakan untuk adik Aminarti Anwar. Muncul dari mana ya? Oke, di atas. Silakan. Tadi Aminarti Anwar tentunya pernah menjuarai Bintang Radio Nasional untuk mendapatkan harapan 1, luar biasa. Saya masih punya 1 lagu terakhir lagi dari adik Luitia, SMA Negeri 1 Kota Ternate. Silakan adik Luitia. Luitia dari SMA Negeri 1 Kota Ternate. Tentunya juara 1 pada Festival Teluk Jailolo tahun 2024. Dan Bapak Ibu, tidak terasa telah masuk pada akhir dari penghujung acara. Tentunya malam apresiasi akhir tahun bukan berarti semuanya akan berakhir Bapak Ibu. Tetapi lepas dari malam ini akan ada langkah baru menuju pendidikan yang lebih bermutu. 2026, Dinas Pendidikan memiliki tantangan infrastruktur dan kualitas guru yang inovatif. Maju bersama, hebat semua. Dinas Pendidikan di daerah sedang berusaha dengan semampu kekuatan dukungan para mitra untuk mencetak SDM tenaga pendidik yang tangguh, kreatif, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa, terkhusus untuk negeri tercinta. Saya pamit undur diri dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan Bapak Ibu atas segala kehadiran pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu selama acara ini berlangsung. Untuk itu kami akan tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.